dalam perusahaan atau organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan atau organisasi. Elemen dalam lingkungan internal. Di dalam lingkungan internal ada beberapa elemen yang mempengaruhi seseorang manajer dalam mengambil keputusan. Keputusan yang akan berpengaruh pada perusahaan atau organisasi. Beberapa elemen dalam lingkungan internal adalah: 1. Karyawan. Karyawan adalah manusia menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya, kepada perusahaan atau organisasi. Karyawan dapat dibagi menjadi dua klasifikasi. A. Karyawan berkerah putih adalah karyawan yang bekerja menggunakan tenaga pikiran. Semakin berkembangnya perusahaan, maka karyawan berkerah putih dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. B. Karyawan berkerah biru adalah yang bekerja dengan menggunakan tenaga ototnya. Biasanya karyawan ini tidak dituntut untuk menguasai skill tertentu dan juga tidak diperlukan klasifikasi pendidikan apapun. 2. Manajemen. Menurut dari Poker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Rizky W. Griffin, manajemen sebagai sumber proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Dari kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam menjelaskan kegiatan perusahaan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Ada beberapa kegiatan perusahaan yang harus dikelola seperti logistik ke dalam, aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan penyimpanan informasi mengenai bidang persediaan atau jadwal pengiriman. Yang kedua, operasi. Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir yang meliputi permesinan, perakitan, pengetesan, pengepakan, dan pemeliharaan mesin atau peralatan. Yang ketiga, logistik keluar. Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Menyediakan fasilitas sehingga konsumen dapat membeli produk dan mencakup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, jalur distribusi, dan promosi. Kelima, pelayanan. Menyediakan pelayanan untuk memelihara. Dalam hal ini nilai dari produksi produk yang mencakup instalasi, pelatihan, penyediaan suku cadang, perbaikan, dan pemeliharaan. Fungsi penunjang merupakan aktivitas pendukung perusahaan yang meliputi: yang pertama itu pengadaan, merupakan fungsi dari bagian pengadaan yang mencakup semua prosedur pembelian dengan pemasok yang melibatkan antar perusahaan. Yang kedua itu pengembangan teknologi. Tidak hanya pengembangan teknologi dalam hal mesin dan proses saja, tetapi juga pengetahuan atau keahlian, prosedur, dan sistem. Yang ketiga itu manajemen sumber daya manusia, termasuk ke dalam semua aktivitas rekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian karyawan. Yang keempat itu infrastruktur perusahaan, meliputi manajemen secara umum, perencanaan dan keuangan, pengendalian kualitas, dan sistem informasi. Infrastruktur perusahaan yang mendukung semua aktivitas rantai dunia nilai yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. 3. Pemegang saham dan dewan direksi. Yang satu, pemegang saham. Pemegang saham atau shareholder adalah orang sebagai hukum yang memiliki saham di perusahaan. Karena pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham menentukan sebuah keputusan yang memilih jenis saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Terus yang kedua itu ada dewan direksi. Dewan direksi adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan, dan lain-lain. Mereka memiliki beberapa tugas antara lain. Yang pertama itu adalah memimpin perusahaan yang membuat kebijakan perusahaan. Terus yang kedua
evaluasi tugas dari karyawan dan manajer. Terus yang ketiga itu menyusun anggaran tahunan perusahaan. Terus yang keempat itu membuat laporan kinerja perusahaan pada para Yang keempat, modal. Modal adalah pengeluaran pertama sebuah perusahaan. Pengeluaran ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan eksistensi perusahaan tersebut. Untuk organisasi yang telah go public, modal diperoleh dari para pemegang saham. Bukan hanya uang, peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu perusahaan. pengaruh lingkungan internal terhadap organisasi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberadaan sebuah perusahaan atau organisasi. Besar kecilnya pengaruh lingkungan pada perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar ketergantungan perusahaan tersebut pada lingkungannya. Produk dan jasa yang merupakan output dari perusahaan yang dikonsumsi oleh pemakaian yang terdapat pada lingkungan di pihak lain. Perusahaan juga perlu mendapatkan sebagai jenis input dari lingkungannya agar bisa mendapatkan output yang optimal. Input yang diperlukan oleh perusahaan seringkali sebenarnya dikuasai oleh perusahaan atau organisasi lain yang terhadap di lingkungannya, sehingga perusahaan terpaksa mempunyai ketergantungan sumber daya terhadap lingkungannya. Beberapa contoh kebijakan perusahaan yang bisa memperkuat lingkungan internal adalah: yang pertama, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan serta hukum yang berlaku. Kebijakan ini memperkuat kepercayaan internal dan meningkatkan integritas organisasi. Yang kedua, kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, kebijakan efisiensi operasional yang mendorong inovasi dan pengurangan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan secara internal. 4. Kebijakan manajemen risiko internal seperti disiplin penggunaan anggaran sesuai rencana, evaluasi rutin terhadap bisnis operasi, penempatan sumber daya manusia sesuai kemampuan serta sistem komunikasi dan perencanaan karir yang transparan guna menjaga semangat dan kesejahteraan karyawan. 5. Kebijakan hubungan kerja yang efisien dan efektif termasuk pengelolaan hubungan industrial untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. Contoh nyata dari lingkungan internal perusahaan meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, sumber daya manusia, karyawan. Misalnya, karyawan perusahaan dengan kemampuan, sikap, dan kinerja yang berbeda-beda, manajemen dapat mengatur shift kerja dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua, kemampuan finansial. Perusahaan seperti dana untuk membiayai operasional, penggajian karyawan, membeli mesin, dan investasi lainnya. Contoh nyata adalah pemberian bonus kepada karyawan sebagai apresiasi kinerja. Yang ketiga, struktur organisasi. Perusahaan yang mengatur hubungan antar bagian dan alur kerja dalam perusahaan. Yang keempat, itu ada perencanaan dan kebijakan yang dibuat perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Terus yang kelima, itu ada proporsi nilai dan citra perusahaan yang mencerminkan keunggulan dan reputasi perusahaan di mata pelanggan. Yang keenam, itu ada sumber daya, pemasaran, dan finansial yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Terus yang ketujuh, itu peralatan dan fasilitas yang dimiliki perusahaan seperti mesin, gedung, dan inventaris. Yang kedelapan, itu ada manajemen tenaga kerja dan hubungan antar karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, langkah-langkah efektif untuk mengembangkan profil perusahaan internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi faktor-faktor internal strategis dan kegiatan penting perusahaan. Yang kedua, bandingkan faktor dan kegiatan tersebut dengan informasi historis dan standar internal guna mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, yaitu ada evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan membandingkannya terhadap kemampuan dan sumber daya para pesaing kunci serta persyaratan kunci sukses industri atau sektor pasar yang digarap.
Yang keempat yaitu gunakan hasil evaluasi sebagai masukan untuk proses formulasi strategi perusahaan agar lebih fokus dan efektif. Yang kelima yaitu tentukan layout profil perusahaan yang informatif dan mudah dipahami. Keenam, sertakan informasi penting seperti misi, visi, sejarah, pendirian, produk, dan layanan, serta nilai-nilai perusahaan untuk membentuk citra perusahaan yang kuat dan menarik. Ketujuh, kembangkan rencana komunikasi internal yang menyeluruh termasuk pemilihan metode seperti workshop, buletin, atau pelatihan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh karyawan. Kedelapan, pilih tim yang bertanggung jawab mengelola dan mengimplementasikan pengembangan profil internal. Kesembilan, terapkan dan evaluasi rencana secara berkala untuk memastikan profil perusahaan terus relevan dan mendukung tujuan bisnis. Kesimpulannya, jadi dapat kita simpulkan lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang berada di dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja keberhasilan perusahaan. Analisis lingkungan internal penting dalam proses perencanaan strategis karena membantu organisasi memahami kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya, memperbaiki efektivitas operasional, dan merumuskan strategis yang tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Terima kasih.